Sebelum menghadiri upacara pembukaan, Presiden Joko Widodo meresmikan rehabilitasi 18 venue olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional di Aceh. Ya, proses rehabilitasi menghabiskan dana 811 miliar rupiah. Senin 9 September 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan 18 venue olahraga untuk gelaran PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara. Renovasi 18 venue olahraga untuk gelaran PON menghabiskan anggaran sebesar 811 miliar rupiah. Jokowi meminta agar kepala daerah tetap merawat venue olahraga meski penyelenggaraan PON telah selesai. Di Provinsi Aceh ada 18 venue PON yang telah dibangun, direnovasi dengan biaya anggaran 811 miliar rupiah. Ke-18 venue tersebut tersebar di Kota Banda Aceh, kemudian di Kabupaten Aceh Besar, Pidi, dan di Kabupaten Aceh Tengah. Setelah mampu membangun venue-venue yang bagus ini, tugas selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terutama pemerintah daerah, provinsi dan kota kabupaten, agar menjaga, merawat dan memanfaatkan venue ini sebaik-baiknya. Presiden berharap agar venue yang ada dimanfaatkan untuk pelatihan dan pembinaan, serta meningkatkan kemampuan para atlet. Dari Provinsi Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah peserta Pekan Olahraga Nasional dari berbagai daerah di Indonesia mengaku takjub dan bahagia bisa menyaksikan langsung berbagai penampilan khas Tanah Rencong pada Open Ceremony PON Aceh Sumut di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Peserta dari berbagai kontingen yang menghadiri langsung pembukaan seremonial PON Aceh Sumut ke-21 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh berkagum-kagum dengan berbagai penampilan seperti tarian kolosal, saman, Ratu Jaru, serta kisah heroik pahlawan wanita Aceh Laksamana Kumala Hayati. Para atlet dan ofisial mengaku takjub dan bahagia bisa menyaksikan langsung pembukaan event olahraga bergengsi tingkat nasional tersebut. Untuk defile di Aceh ini, dari pembukaan, dari persiapan sampai selesainya pembukaan oleh Pak Presiden kita Joko Widodo, sangat luar biasa. Open ceremony ini sangat luar biasa. Persiapan yang dilakukan oleh tuan rumah Aceh sangat luar biasa. Selain dihadiri sejumlah ofisial dari berbagai provinsi, pembukaan PON 21 juga dihadiri sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Cabang olahraga gantole pada Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumatera Utara resmi dimulai Senin 9 September 2024 di Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Sebanyak 43 atlet dari 15 provinsi bertanding di 8 nomor, yaitu ketepatan mendarat atau KTM, lintas alam kelas A dan B, dan juga nomor lintas alam bergu. Sebanyak 43 atlet dari 15 provinsi berpartisipasi dalam cabang olahraga gantole, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Technical Delegate Cabur Gantole PON 21 mengatakan, hari pertama pertandingan berhasil menuntaskan 2 babak, yaitu ketepatan mendarat kelas B dan 1 babak lintas alam kelas A. Kondisi angin sempat menjadi tantangan pada nomor lintas alam, dengan kecepatan angin berkisar 23 hingga 24 km per jam. Sementara kecepatan ideal untuk terbang dibatasi pada 15 km per jam. Kondisi ini membuat para atlet yang berlomba pada nomor lintas alam kelas A baru bisa menerbangkan gantole sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat.
Meski demikian, seluruh atlet gantole pada nomor lintas alam A yang berjumlah 14 orang akhirnya berhasil menerbangkan gantole hingga pertandingan ditutup pada pukul 15.20 WIB. Ini sesuai dengan schedule dan alhamdulillah cuaca kita bisa memanfaatkan dengan sangat optimal teman-teman atlet. Ajang ini menjadi momentum penting bagi para atlet dari seluruh Indonesia, khususnya dalam cabang olahraga gantole. Sekaligus menambah semarak PON 21 yang diadakan di 2 provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Indonesia akan menjamu Australia pada matchday kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menahan Arab Saudi mungkin menjadi modal bagi Indonesia, tetapi sang lawan yang datang dengan hasil negatif semakin terlecut untuk bisa mencuri poin di kandang Garuda. Indonesia akan menjamu Australia pada matchday kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam. Skuad Garuda dalam motivasi tinggi. Bermodal hasil imbang melawan Arab Saudi pada matchday pertama, Indonesia kini siap untuk meraih poin lainnya ketika dihadapkan dengan Australia. Bahkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong optimis meski secara peringkat FIFA Indonesia memang lebih rendah dari Australia. 내일 경기는 우리가 쉬운 경기는 절대 아니다. 물론 호주가 20위권 팀이고 우리는 130위권 팀이고 하기 때문에 힘든 경기가 될 수 있겠지만 우리 선수들은 절대 포기하지 않고 어떻게 하든 홈에서 호주랑 멋진 경기를 할 준비 돼 있다고 보시면 되겠습니다. 내일 경기 멋지게 한번 최선을 다해 보겠습니다. Shin Tae-yong diprediksi akan menggunakan formasi 5-4-1. Kiper Martin Paes kemungkinan kembali akan diturunkan. Sedangkan Jay Itzes akan menjadi andalan di jantung pertahanan sebagaimana seperti yang ia tunjukkan saat melawan Arab Saudi. Sedangkan lini tengah kemungkinan masih akan dipercayakan kepada Tom Hai dan Ivar Jenner. Selain itu, Rafael Strijk diharapkan beroperasi di lini serang untuk sekaligus memberi energi yang dibutuhkan tim. Sementara itu, Australia datang ke Indonesia dihantui kekalahan melawan Bahrain. Tentunya hasil itu membuat The Socceroos ingin mengalahkan skuad Garuda untuk bisa bangkit. Bahkan sang pelatih Australia Graham Arnold sudah mengevaluasi kekalahan timnya melawan Bahrain yang akan menjadi modal untuk menghadapi Indonesia nanti. We know their strengths, we know the system that they play and their style that they play. And it's just about getting our game right and making sure that our mentality, we didn't have the right result first game, but for me it's about seeing the reaction from the players in this game. Pelatih yang pernah bermain di Eredivisie atau Liga Belanda itu kemungkinan akan mengubah strategi, namun formasi 4-2-3-1 masih menjadi andalan. Kiper yang membela AS Roma Matt Ryan masih menjadi tumpuan di bawah mister gawang Australia. Sedangkan Harry Sutar yang mencetak gol bunuh diri melawan Bahrain pada pertandingan pertama lalu kemungkinan masih tetap dipercayakan di lini belakang The Socceroos. Tim Kangguru kehilangan Kusini Yenggi yang mendapat kartu merah pada laga melawan Bahrain sehingga lini serang sepertinya akan dipercayakan kepada John Iredale. Menahan Arab Saudi mungkin menjadi modal bagi Indonesia. Tetapi sang lawan Australia yang datang dengan hasil negatif semakin terlecut untuk bisa mencuri poin di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia menjamu Australia pada match kedua Grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam. Jelang pertandingan timnas melawan Australia, semangat optimisme membumbung tinggi untuk meraih 3 poin. Legenda timnas Indonesia Firman Utina berharap skuad Garuda akan menampilkan permainan terbaiknya saat duel melawan Australia. Firman yakin tim asuhan Shin Tae-yong akan meraih poin positif
untuk membuka jalan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Iya, saya melihat peluang sekarang ada di Indonesia ya. Kita udah pernah ketemu Korea, kita juga udah ketemu Jordania, ya kan. Jadi dasarnya saya rasa Indonesia bisa keluar dari fase ini. Mereka berusaha untuk bisa lolos, dan saya yakin bisa lolos karena apa? Karena mereka sudah mempunyai tim yang sangat komplit. Ya, jadi sayang kalau tidak lolos. Masing-masing pemain diharapkan all out guna menumbangkan Australia, termasuk dua punggawa Dewa United, yakni Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya. Dewan Penasehat Dewa United Jerry Hermawan Lo berharap Egy dan Ricky akan tampil optimal. Semoga Egy dan si Ricky akan bermain full seperti apa yang biasa mereka mainkan di Dewa United dan mencetak gol, bawa kemenangan buat Republik Indonesia. Saya yakin besok Gelora Bung Karno akan penuh membludak sama manusia. Saya doakan seluruh tim official, tim Merah Putih Garuda akan membawa nama harum buat negara. Timnas Indonesia diharapkan dapat mengalahkan Australia di hadapan puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Timnas Indonesia dan tim Australia memiliki jarak peringkat FIFA yang sangat jauh. Meski demikian, tim Garuda tetap berpeluang meraih kemenangan. Hasil imbang dari Arab Saudi beberapa waktu lalu sempat mendongkrak peringkat FIFA Indonesia ke posisi 131 dunia. Namun, usai Malaysia menang dari Libanon di turnamen Pesta Bola Merdeka 2024, posisi Indonesia melorot satu tingkat ke peringkat 132 dunia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat 132 dengan 1115,61 poin. Sementara tim Australia saat ini berada di peringkat 25 FIFA dengan 1552,87 poin. Meski berjarak peringkat FIFA sangat jauh, namun sebenarnya posisi Australia saat ini tengah dalam tekanan. Kekalahan dari Bahrain di depan pendukungnya membuat The Socceroos berada di posisi kelima dengan 0 poin. Grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia babak ketiga. Tentu, Australia tak mau kehilangan poin lagi. Sementara Indonesia berada di posisi keempat setelah menahan imbang Arab Saudi dengan 1 poin. Jepang dan Bahrain di puncak klasemen dengan 3 poin. Tim nasional Indonesia memiliki keuntungan dengan dukungan penuh supporter Indonesia yang menyaksikan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Semoga saja Garuda mampu meraih hasil terbaik melawan Australia.